Halo Sobat PUPR, kembali lagi di Ruang Bincang PUPR TV dan kali ini bersama saya Manda Dasro. Nah Sobat PUPR, kita saat ini akan membicarakan atau berbincang terkait kebijakan tarif tol yang ini kerap sekali menjadi perdebatan di masyarakat, terutama jika tarif tol itu naik, apalagi angkanya signifikan. Nah untuk itu kita akan mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa yang menjadi landasan terkait penyelesaian tarif tol ini sendiri. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Danang Parikesit selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, dan juga dengan Ibu Fitri Wiyanti selaku Direktur Operasi Jasa Marga. Gimana nih Bapak Ibu, hari ini kondisinya gimana? Kondisi hati cerah, Hati cerah. traffic agak turun, tapi kita tetap optimis. Oke, Ibu gimana Bu, sehat? Oke, Kondisinya baik-baik aja. kita langsung aja berbincang nih ya. Mungkin saya ke Bapak Danang terlebih dahulu. Pak Danang, ini kan salah satu tugas BPJT ini merekomendasikan tarif awal penyesuaian tarif tol gitu ya Pak kepada Menteri PUPR. Nah sebenarnya apa Pak yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum penyesuaian tarif tol ini sendiri Pak? Ya menurut saya ada dua hal ya, menurut saya yang saya sampaikan. Satu soal filosofi tarif itu sendiri ya. Oke. Karena kan kalau kita bicara tarif, mungkin masyarakat perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan tarif itu. Nah baru setelah itu kita bicara bagaimana kita menetapkan tarif dan bagaimana landasan pemerintah di dalam menetapkan tarif itu. Tarif itu pada dasarnya itu mempertemukan dua hal. Satu itu adalah kemampuan membayar dari para pengguna jalan. Jadi tarif itu tidak boleh lebih tinggi daripada kemampuan pengguna jalan di dalam membayar kan. Tapi di sisi lain tarif itu juga merefleksikan kemampuan dari badan usaha jalan tol seperti Jasa Marga dalam mengembalikan investasinya dia. Ini harus ketemu. Kenapa tarif itu menjadi persoalan yang complicated? Yang seringkali rumit karena kita mempertemukan dua kepentingan yang berbeda, kepentingan konsumen dari kepentingan investor. Nah, oleh karena itu maka pemerintah di dalam menetapkan tarif itu memiliki landasan hukum, ya, baik melalui undang-undang jalan maupun PP peraturan pemerintah mengenai jalan tol. Di dalamnya itu ditetapkan bahwa tarif itu merupakan refleksi dari kemampuan bayar dan merupakan refleksi dari kemampuan pengembalian investasi. Nah disitulah kemudian kita juga ada yang dinamakan dengan tarif adjustment atau penyesuaian tarif. Nah penyesuaian tarif ini selalu dikaitkan dengan daya beli masyarakat. Yang wujudnya apa? Wujudnya adalah inflasi. Jadi ada tiga hal yang menentukan pembentukan tarif ini. Satu sisi konsumen, sisi produsen, dan sisi perkembangan ekonomi. Nah inilah yang membentuk tarif seperti yang kita lihat sekarang ini di seluruh ruas jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Oke Pak Danang, terus terkait perhitungan nih, akhirnya ditetapkan tarif misalnya tarif tol A sekian, itu tuh sebenarnya dasar perhitungannya gimana Pak? Mungkin Sobat PUPR penasaran tuh Pak. Ya, secara teknis ya, kita punya formula. Ya. Kita pasti akan mulai dengan kawan-kawan kami dari para investor, berapa besar dia di dalam membangun itu mengeluarkan biaya investasi, berapa yang mereka keluarkan untuk konstruksi, berapakah tingkat pengembalian investasi, berapa tingkat suku bunga dan eskalasi. Nah, itu akan membentuk cost namanya, biaya untuk penyediaan infrastruktur yang kita butuhkan sesuai dengan standar pelayanan yang diinginkan masyarakat. Nah dari situlah maka kita akan ketemu nih berapa rupiah per kilometer yang harus dikembalikan untuk investasi. Nah kemudian pada saat yang sama paralel kita melakukan survei yang dinamakan survei willingness to pay dan survei untuk ability to pay. Willingness to pay kemauan membayar masyarakat dan ability to pay itu kemampuan membayar dari masyarakat. Nah kita akan melihat nih, kita pastikan bahwa tarif per kilometer yang diusulkan oleh badan usaha untuk pengalihan investasi tidak boleh melebihi kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat. Nah sejauh itu berada di bawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, maka tarif itulah yang kita ajukan kepada Pak Menteri untuk ditetapkan sebagai tarif awal pada saat dia beroperasi. Nah berikutnya nanti setiap 2 tahun sekali di dalam undang-undang dan PP itu sudah ada jaminan bahwa ada penyesuaian tarif reguler namanya. Penyesuaian tarif reguler yang itu disesuaikan dengan besarnya inflasi selama 2 tahun. Nah inflasi sendiri pun kita tidak mengukur sendiri. Kita memiliki lembaga BPS namanya, Badan Pusat Statistik,
yang itu akan memberikan rekomendasi mengenai inflasi daerah yang kita gunakan untuk melakukan penyesuaian. Nah, ini memang ada konsepnya, ada landasan hukumnya, dan ada metodologinya sudah kita miliki semua untuk kita bersama-sama dengan Badan Usaha Jalan Tol itu menetapkan tarif yang kita terapkan kepada masyarakat. Oke, mungkin kita juga bisa ke Ibu Fitri terkait tadi perhitungan, penyesuaian dan landasan hukum segala macamnya. Itu sebenarnya manfaat apa saja yang bisa didapatkan masyarakat terkait dengan penyesuaian tarif tol itu sendiri, Bu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi tarif tol seperti yang disampaikan oleh Pak Danang sebelumnya adalah dari sisi BUJT-nya, pengusaha jalan tol adalah mengembalikan investasi termasuk bunganya, dan sekaligus juga memastikan kinerja atau kondisi jalan tetap dalam kondisi sesuai dengan standar pelayanan minimal. Oke. Kemudian selain itu kalau kita perhatikan di sana ada namanya unit-unit pertolongan dan penyelamatan. Di sana ada derek kalau ada kendaraan yang memerlukan bantuan akibat mogok. Kemudian ada juga layanan jalan tol atau mobile customer service yang memastikan apakah ada gangguan di selama perjalanan. Kemudian ada patroli jalan raya. Kemudian juga ada kendaraan rescue dan ada kendaraan multi-purpose truck, termasuk juga ada ambulans apabila terjadi kecelakaan di ruas jalan tol terkait. Oke, Bu. Nah, terkait tadi mengenai manfaat dari penyesuaian tarif tol ini sendiri, kan tadi di dalamnya ada juga layanan. Nah, mungkin Ibu selaku dari pihak Jasa Marga, selaku investor gitu ya, Bu, bisa dijelaskan mungkin, Bu, sebenarnya pelayanannya tuh mencakup apa saja sih? Kan karena mungkin kalau masyarakat awam menilainya ya jalan tol tuh pelayanannya ya jalanan gitu kan, tapi mungkin ada skup yang lebih besar dari itu, Bu. Secara garis besarnya ada 3 jenis layanan untuk pelayanan jalan tol. Satu adalah pelayanan konstruksi, memastikan tadi kinerja jalan tolnya tetap dalam kinerja baik sesuai dengan yang diperjanjikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kemudian layanan lalu lintas. Layanan lalu lintas meliputi ada yang marka, kemudian informasi kepada pengguna jalan mengenai kondisi jalan. Kemudian juga dari pengguna jalan apabila ingin menyampaikan kondisi atau situasi jalan, itu kami ada, kalau untuk Jasa Marga Group ada yang namanya call center 14080. Kemudian juga unit pertolongan dan penyelamatan serta bantuan pelayanan yang tadi saya sebutkan, ada yang derek, rescue dan sebagainya, ambulans. Kemudian yang namanya satu lagi adalah layanan transaksi. Nah, kalau Sobat PUPR ini masuk ke jalan tol, ada yang spesifik perbedaan antara jalan tol dan non-tol, itu adalah selalu ada yang namanya gerbang untuk lokasi pembayaran tertentu. Untuk saat ini yang digunakan adalah pembayaran tol dengan menggunakan uang elektronik. Kalau untuk Pak Danang sendiri mungkin bisa menambahkan, Pak, sebenarnya manfaat apa saja nih, Pak, yang didapatkan masyarakat dari pelayanan itu sendiri? Ya, kalau saya mungkin lebih melihat kepada sisi masyarakat ya, sisi publik ya, karena tugas kami itu kan di BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol, itu menjaga keseimbangan dua ini. Tadi Bu Fitri sudah menjelaskan perspektif dari investasi, tapi pemerintah, Kementerian PUPR harus menjaga supaya masyarakat membayar itu betul-betul sesuai dengan hak yang mereka terima. Nah, kan kita juga tahu kalau kita bicara teorinya nih ya, Sobat PUPR sekalian, yang namanya kemauan membayar masyarakat itu adalah sekurang-kurangnya sama dengan manfaat yang dia peroleh. Artinya, kalau masyarakat mau membayar sejumlah X rupiah untuk jalan yang lebih cepat, jalan yang lebih halus, jalan yang lebih nyaman, lebih aman, punya fasilitas pendukung, itu artinya mereka itu kesempatan mereka yang mereka peroleh itu pasti lebih besar dari itu dong. Kalau mereka nggak mau bayar kan berarti mereka merasa bahwa manfaat yang mereka peroleh itu pasti lebih rendah. Nah, oleh karena itu ada manfaat yang kita bisa kategorikan manfaat ekonomi nih, masyarakat kalau dia mengangkut lebih cepat, lebih nyaman, lebih aman, barangnya yang diperdagangkan itu lebih sampai ke konsumen lebih cepat, maka dia bisa melakukan bisnis yang lebih besar. Ya, itu yang pertama, manfaat yang dinamakan dengan manfaat ekonomi atau manfaat finansial bagi para pengguna. Yang kedua, kita juga melihat ada manfaat itu interaksi sosial yang lebih baik ya. Orang bisa berkunjung ke rumah saudaranya, kakaknya, adiknya, orang tuanya bisa lebih cepat. Jadi ada manfaat yang sifatnya sosial. Dua hal inilah yang kita refleksikan, kita wujudkan di dalam sebuah aturan yang namanya standar pelayanan minimal. Jadi antara tarif di satu sisi dengan standar pelayanan minimal di sisi lain seperti dua
sisi mata uang ya, sobat PUPR semuanya. Jadi tidak bisa kita menetapkan tarif tanpa memperoleh pelayanan minimal yang dilaksanakan masyarakat. Kita tidak bisa menerapkan standar pelayanan kalau tidak bisa memberikan kompensasi tarif kepada investor. Jadi ini selalu dua hal ini harus satu paket ya di dalam kebijakan pemerintah. Pak Menteri itu di dalam menetapkan tarif selalu melihat dua hal ini. Oke, ya baik. Penyesuaian tarif itu akan menentukan daya beli masyarakat. Dan menentukan kemauan masyarakat untuk membayar tarif tersebut.